Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Teknik, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang pada kegiatan Engineering Career and Internship Fair tahun 2022. Nah, bersama kita hari ini sudah ada dari PT Supernova Flexible Packaging. Nah, kita akan bincang-bincang nih bersama PT Supernova Flexible Packaging tentang manajemen trainee 2023. Nah, pada hari ini izinkan saya, Mita, akan memandu pada kegiatan webinar hari ini. Nah, teman-teman, mengenai manajemen trainee tahun 2023, kira-kira seperti apa sih peluangnya? Juga hari ini juga teman-teman bisa mengenal lebih dekat nih mengenai PT Supernova Flexible Packaging. Nantinya akan ada perkenalan mengenai perusahaan. Di sini juga sudah ada Bapak Dr. Andes Fernandus Setiabudi sebagai HRGM Manager. Selamat pagi, Pak Bernardus. Selamat pagi semuanya. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Wah, semangat banget nih. Kayaknya udah siap ya, Pak, ya, untuk memberikan materi pada hari ini ya, Pak? Baik, siap. Siap, mantap sekali, Pak. Nah, selanjutnya nih ada pembicara yang kedua, yaitu Ibu Rosalia Tias Rahayu. Beliau merupakan Talent Acquisition and Organization Development dari PT Supernova Flexible Packaging. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu dulu nih seperti apa sih perusahaan dari PT Supernova Flexible Packaging, kemudian apa saja produknya, dan bagaimana lini bisnisnya. Nah, kita langsung aja nih menuju ke pemaparan materi. Yang pertama dari Bapak Bernardus. Siap ya Pak untuk memaparkan materi pada hari ini? Baik, siap. Baik, kepada Pak Bernardus, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Selamat pagi semua, khususnya kepada teman-teman mahasiswa teknik. Pagi, UI, Pak. ya, luar biasa ya. Luar biasa. Baik. Saya Budi dari Supernova bersama tim. Pagi ini ingin sharing lah ya tentang Supernova, khususnya tentang Total Flexible Packaging Solution. Jadi Supernova ini bergerak di bidang flexible packaging. Next. Supernova memiliki visi dan misi serta punya triprasetya atau value kami ada 3 ya. Visi merupakan jendela view untuk menggapai impian kita, melihat, memandang, meraih cita-cita. Supernova ingin menjadi leader di industri manufacturing flexible packaging, memimpin dan menjadi terbesar, terkemuka di Indonesia, di Asia Tenggara, dan di dunia. Bukan kami menyampaikan jumawa atau sombong, tetapi untuk di Indonesia sudah tercapai. Bahkan di Asia Tenggara sudah tercapai. Karena kami punya beberapa kompetitor, dari identifikasinya kami nampaknya sudah meraih, bahkan mungkin sudah melampaui. Ya. Nah, untuk mencapai visi tersebut, Supernova memiliki misi. Misinya adalah individuals and company are to grow together. Tumbuh berkembang bersama. Karyawan dan perusahaan ingin bersama-sama menggapai impian dengan tumbuh dan berkembang bersama. Kemudian juga didukung dengan value kami. Kami punya triprasetya, yakni market oriented. Jadi kami, karyawan PT Supernova, bertekad untuk melaksanakan falsafah perusahaan. Apa itu market oriented? Orientasi pada pasar, menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian bekerja dengan profesional, meningkatkan keahlian dan tanggung jawab, serta bekerja cepat, tepat, dan hemat. Kemudian
kami membangun tim yang kuat dengan kerjasama yang membangun, constructive teamwork. Kami selalu berusaha bersama tim ini untuk meningkatkan kerjasama yang membangun dalam kesatuan, keterbukaan, dan kebersamaan. Next. Supernova berdiri sejak tahun 1981. Saat ini Supernova merupakan perusahaan manufacturing flexible packaging di Indonesia yang terbesar. Bahkan tadi saya sudah sampaikan di Asia Tenggara mungkin terbesar. Kami memiliki 4 plant. Pertama itu di Ancol yang berdiri tahun awal di tahun 81. Kemudian di tahun 98 saat terjadi perubahan ya kepemimpinan di Indonesia, Orde Baru berubah ya pada waktu itu ya Pak Soeharto lengser, di mana pada waktu itu banyak investor yang hengkang ke luar negeri atau lari atau kabur, tapi pimpinan kami justru malah investasi di Jababeka 2 sehingga di tahun 2000 kami berdiri dan mengembangkan sayapnya dan tumbuh besar di Jababeka 2. Kemudian di 2014 tumbuh lagi di Jababeka 6 dan 2016 kami mengembangkan sayap lagi. 2016 muncul di Cibitung di kawasan industri MM 2100. Plan terakhir ini merupakan plan terbaru di Supernova yang merupakan andalan kami karena dilengkapi dengan peralatan-peralatan mesin dari cylinder making, printing, extrusion lami, kemudian dry lami, dan back making yang tercanggih, terbaru. Untuk mesin printing kami, Windmuller merupakan mesin printing yang tercepat. Saat ini kecepatan mesin untuk cetak itu semenit bisa 600 meter semenit. Ya, kami bisa saat ini mencapai itu. Jadi mesin kami merupakan mesin yang termutakhir. Dan lebih dari 70% customer kami adalah multinasional dan memang mayor adalah perusahaan-perusahaan lokal. Next. Ini mesin-mesin kami yang terbaru dan tercanggih ya di dunia flexible packaging. Ya, ini berupa blowing mesin. Jadi blowing mesin ini tadi saya sudah sampaikan ada resin plastik. Resin plastik ditaruh di hopper, dipanaskan menjadi leleh dan didorong kemudian ditiup menjadi balon. Nah, balon besar ini kemudian ditiup dijepit diniprol maka menjadi lembaran plastik yang masih polos tentunya. Nah, kemudian rotografer ini adalah mesin printing. Dan yang paling kanan adalah mesin laminasi atau pelapisan menjadi beberapa lapis film. Lanjut. Kemudian fasilitas kami yang lain tadi saya sudah sampaikan untuk mesin potong, ini slittingnya. Kemudian untuk pembuatan potnya di backmaking. Kemudian yang bawah adalah mesin metallizingnya. Yang sebelah kanan adalah proses pembuatan silinder. Jadi satu warna itu satu silinder. Kepala baca tulis untuk cetak printernya ini disetting di silinder. Demikian juga desainnya. Desainnya dibuat, kemudian diterapkan menjadi raster-raster di silinder. Silinder ini yang akan mencelup ke tinta dan mengambil tinta, kemudian ditempelkan di plastik, maka terbentuklah cetakan di plastik. Lanjut. Nah, digital printing, tadi kita sampaikan ini sebenarnya adalah seperti mesin printer biasa. Namun bukan untuk kertas, ini adalah untuk plastik. Mesin kami ada 2 ya, HP Indigo 20.000 ya. Ini merupakan mesin digital printing yang tercanggih ya. Saat ini di Cibitung, namun kita untuk pengembangan ke depan untuk support UMKM akan ditempatkan di plant Ancol
ya, Plant Ancol. Baik. Nah, teman-teman, kalau selama WFH kemarin, selama pandemi kemarin, tentu sering ngopi ya. Nah, packagingnya dari kami ya. Siapa nggak kenal dengan coffee mix ya dan sebagainya yang terpampang di sini. Ya, atau mungkin juga yang panas dalam, masuk angin ya. Kami bukan produk isinya, tapi adalah hanya kemasannya atau labelnya. Ya, tentu profitnya lumayan di sini. Dan kami sejak awal, sejak Krismon dari tahun 98 sampai dengan sekarang ada badai, krisis. Kami masih sangat-sangat eksis sampai dengan sekarang. Mungkin Anda tahu tentang Rinso, ya, eksistensinya dari PT Uli atau Unilever, ya, sangat besar, ya. Ini supernova, walaupun tidak nampak di situ, tapi itu adalah produk dari kami untuk kemasannya. Kemudian terkait dengan apa, Dettol, ya, dan sebagainya. Ini customer-customer kami. Jadi kami Supernova Group ini jadi bermitra dengan business to business, ya, artinya kita bukan ke customer langsung, namun ke industri-industri yang cukup besar seperti Reckitt dan sebagainya, itu kan produksi Dettol dan sebagainya, termasuk BKP ya, Bina Karya Prima ya, yang produksi minyak goreng ya, siapa nggak kenal. Di situ ada Bimoli, ada Tropical, ada Filma, ada Blue Band dan sebagainya. Nah, selama pandemi puji syukur sampai sekarang ini malah order kami itu malah banyak banget ya. Siapa sih kalau selama WFH pasti kan tentu ya, selain minum kopi tentu juga pasti menggoreng ini banyak banget ya. Kita tidak bicara masalah minyak goreng ya, tapi kemasannya sangat-sangat benar-benar dibutuhkan. Kemudian terkait dengan kecap dan kemudian bumbu-bumbu masak, ya semua plastiknya, kemasannya itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, kami tidak suplai langsung ke customernya, tetapi adalah ke industrinya. Jadi business to business. Lanjut. Kami pun juga di Research Center di Polinova, tadi kita udah sampaikan, kami berusaha terus ya, terkait dengan isu dulu ada turtle yang kesumbat sedotan ya di pantai ya, ditemukan di situ. Jelas-jelas itu adalah bukan sampahnya Supernova, karena kami ke plastik lembaran, bukan sedotan ya. Nah, kami mencoba melakukan program 4R, reduce, reuse, recycle, dan rethink. Jadi untuk packaging berkelanjutan, kami mengembangkan dan menggunakan packaging yang kita selalu berusaha untuk improvement sustainable. Kita increase menggunakan life cycle inventory atau LCI dan LCA ya. Kemudian kita mengurangi ya dampak lingkungan ataupun juga ekologi ya. Banyak contoh tadi saya sampaikan, kita sudah free solvent ya, free solvent. Adhesif ataupun solvent itu sangat-sangat istilahnya berbahaya. Jadi untuk penggunaan proses di kami itu sudah direduksi ya. Jadi kita reduce, reuse, recycle, dan rethink ya, 4R. Lanjut. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Salam sehat dan rahayu semuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Budi untuk penjelasannya nih mengenai Supernova, lengkap sekali. Nah, mungkin kalau misalnya sudah dijelaskan tadi Supernova apa, pastinya teman-teman pengen tahu juga nih, apakah ada lowongan pekerjaan yang sedang dibuka, lalu bagaimana proses rekrutmennya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, untuk penjelasan tersebut, saya persilakan Ibu Rosa untuk memaparkannya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Mita. Dan terima kasih juga Pak Budi tadi sudah menyampaikan, memaparkan tentang Company Profile Supernova ya. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya. Bagi teman-teman sekalian yang menonton
paparan dari kami PT Supernova Flexible Packaging ini, saya melanjutkan dari yang disampaikan oleh Pak Bernardus Setiabudi. PT Supernova saat ini kita punya job vacancy dan satu posisi yang kami ingin sampaikan kepada teman-teman ini termasuk unggulan gitu ya, dan ini menjadi planning juga untuk kami karena kita akan merencanakan mensosialisasikan ini sejak sekarang supaya nanti di awal tahun 2023 bisa kita mulai program unggulan dari PT Supernova, yaitu Supernova Management Training Program. Selanjutnya, Mas Tama, untuk program manajemen training di Supernova ini, kami ingin menjelaskan secara singkat ya kepada teman-teman. Jadi manajemen training program seperti yang mungkin teman-teman juga sudah pernah tahu gitu ya dari perusahaan-perusahaan lain. Pada umumnya ini adalah sebuah program khusus yang memang didesain untuk mencetak future leader. Jadi program manajemen training itu memang akan kita intensifkan ya development-nya untuk talent-talent calon pemimpin ke depan dari yang disiapkan Supernova. Nah, apa saja yang akan kita internalisasi kepada talent ini gitu ya selama di program Supernova Management Training Program ini? Tentu saja hal-hal yang berkaitan untuk kemajuan perusahaan, berkaitan dengan improvement, kemudian juga culture yang ada di Supernova, itu kita akan intensif mendevelop teman-teman untuk bisa memiliki pemahaman ini. Selain itu juga kompetensi-kompetensi lainnya, kompetensi yang bersifat teknis maupun non-teknis, soft skill terutama, yang spesifiknya juga berkaitan dengan leadership atau kepemimpinan. Selanjutnya, tentang Supernova Management Training Program ini, kita juga akan menjelaskan programnya adalah one year program. Selanjutnya, Mas Tama. Ya, jadi programnya itu selama 1 tahun. Program ini terbagi menjadi 3 fase besar ya teman-teman, yaitu in-class training atau classroom, kemudian juga nanti akan ada on-job training. Yang pertama selama 3 bulan, selanjutnya ada on-job training yang berikutnya selama 6 bulan. Yang mana di setiap fase ini nanti akan ada evaluasi atau reviewnya melalui presentasi. Jadi tujuannya memang kita akan menyiapkan teman-teman yang mengikuti program Supernova Management Training Program ini untuk benar-benar bisa punya improvement minded ya, project improvement yang akan mereka usulkan sejak awal program. Sehingga di awal itu kita benar-benar akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang lengkap kepada teman-teman terkait produk dan proses di Supernova, lalu juga bagaimana mengidentifikasi masalah, gitu ya, project management, supaya teman-teman nanti punya bekal bagaimana mengelola project yang akan diterapkan untuk perbaikan dan kemajuan di area kerjanya saat ditempatkan. Selanjutnya, nanti di 1 tahun itu paling terakhir teman-teman akan final presentation ya. Jadi final presentation itu yang menentukan teman-teman akan lulus program atau tidak. Jadi kalau sudah lulus, nanti juga teman-teman di Supernova ini ditempatkan jabatannya adalah supervisor. Oke, jadi supervisor itu selevel junior managerial level ya. Jadi teman-teman sudah langsung di level manajerial. Jadi memang karena program ini juga adalah program fast track, itulah kenapa benar-benar memang programnya kita buat intensif. Lanjut, selanjutnya tentang persyaratan gitu ya. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman nanti silahkan mendaftar, apply dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang
terlampir di sini ya. Nanti akan ada poster yang akan kita posting. Teman-teman yang dari jurusan teknik ya, terutama teknik kimia, industri, mesin, elektro, silahkan teman-teman mendaftar. Kemudian juga dari jurusan yang lain, kimia sains juga bisa, lalu IT, graphic design, dan juga accounting teman-teman. Ini juga kita terbuka karena kita akan mencari teman-teman MT untuk di posisi production, engineering, supply chain, IT, kemudian sales atau marketing ya di departemen marketing, dan juga di bagian accounting. Gitu. Jadi tidak hanya teman-teman teknik saja, ini juga terbuka untuk teman-teman dengan jurusan yang lain. Kemudian untuk persyaratan yang kita tentukan sebagai passing grade, memang kita akan melihat dari secara administratif tentu GPA-nya ya atau IPK-nya. Jadi kita harapkan teman-teman memang minimal yang bisa apply adalah yang IPK-nya 3. Ini sebagai memang persyaratan awal karena biasanya juga banyak sekali ya teman-teman yang apply, yang antusias untuk mencoba mendaftar gitu. Tapi memang yang bisa kita follow up nanti, yang bisa kita tindak lanjuti, tentu secara persyaratan awal, administrasi di awal juga perlu kita cermati dulu ya, yang sesuai persyaratan. Oke, untuk soft kompetensi yang lain yang kita harapkan, tentu teman-teman harus bisa juga bahasa Inggris ya, buat verbal maupun written. Kemudian juga teman-teman secara soft kompetensi punya passion untuk terus belajar ya, kemudian punya leadership skill dan juga memiliki good interpersonal relation capability. Kemampuan yang penting sekali dimiliki karena teman-teman MT ini nanti akan menjadi leader ya ke depannya yang tentu akan mengelola tim dan juga bekerja sama dengan fungsi yang lain di perusahaan. Jadi ini juga yang akan kita nilai, yang akan kita lihat sebagai soft kompetensi yang wajib dimiliki ya di saat seleksi nanti. Nah, untuk penempatannya sendiri untuk MT itu hampir di semua plan Supernova, tapi memang yang saat ini memang dinamis kita membutuhkan adalah di plan Cikarang dan Cibitung. Ya, di 2 plan itu karena memang plan kita yang relatif masih dinamis ya, kita masih membutuhkan leader-leader muda yang akan membantu kemajuan dari 2 plan kita ini. Lanjut. Kalau ada yang mungkin bertanya apa yang bisa didapatkan di MT program ya di Supernova, tentu competitive remuneration package dan benefits yang bisa kita siapkan untuk teman-teman. MT di Supernova seperti tadi juga sudah disinggung Pak Budi, kita kompetitif ya teman-teman secara remunerasi. Jadi teman-teman bisa membuktikan sendiri nanti kalau sudah lulus gitu ya, penawaran dari kita selama program MT maupun saat nanti teman-teman sudah lulus akan ada peningkatan juga dari segi benefit. Selama program MT di Supernova itu kita juga siapkan mes untuk teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang dari luar kota gitu ya, dari luar Cikarang, misalnya dari Jakarta pun kita tetap sediakan ada mes yang sangat layak, yang sangat kelasnya kelas Jakarta lah ya. Kalau misalnya teman-teman ini mungkin kebanyakan teman-teman UI di sekitar Jakarta itu sudah sangat layak untuk tempat tinggal teman-teman MT dan dekat dengan kantor. Jadi tidak perlu khawatir untuk terlalu jauh, misal jaraknya ada yang dari luar kota dan sebagainya, itu nanti akan ada tempat tinggal selama program MT. Tapi memang kalau sudah lulus, teman-teman nanti sudah tidak dapat fasilitas itu. Ya, fasilitasnya akan ganti dengan fasilitas atau benefit yang lain.
Kemudian yang teman-teman akan dapatkan seperti tadi sudah dipaparkan Pak Budi, teman-teman tentu melihat sendiri di Supernova proses manufakturnya, proses produksinya, kemudian yang ada di Supernova gitu, bagian-bagian ada di Supernova, itu kita menggunakan high tech mesin, equipment gitu, dan itu di industri flexible packaging, terutama di Indonesia, Supernova adalah salah satu perusahaan pionir yang memiliki teknologi-teknologi itu. Jadi kalau teman-teman ingin berkarir di manufaktur dan ingin mendalami industri flexible packaging, Supernova itu adalah perusahaan unggulan teman-teman di bidang flexible packaging ini. Kemudian teman-teman juga akan dapat comprehensive training dan development program ya. Development program di Supernova, baik training maupun metode development yang lain itu di Supernova itu sangat banyak teman-teman. Nah, nanti terutama teman-teman MT tentu akan dapat kesempatan ini. Selain itu juga exciting project assignment ya, itu yang tadi kita sampaikan, memang teman-teman harus menyiapkan project improvement ya yang akan diterapkan, dan ini tentu akan menjadi satu kesempatan teman-teman belajar lebih cepat dalam banyak hal gitu ya, dalam problem solving gitu ya, problem identification dan sebagainya ya. Manage people juga tentu ini akan menjadi kesempatan yang sangat menarik. Lanjut. Nah, ini dokumentasi saja kegiatan-kegiatan MT, teman-teman. Manajemen training ini menjadi concern-nya dari manajemen ya, dari perusahaan. Jadi benar-benar kita akan memberikan yang baik gitu ya, treatment yang baik kepada teman MT. Kita akan memperhatikan gitu, mulai dari welcoming seremoninya sampai teman-teman nanti mendapat bimbingan. Selanjutnya, bahkan project presentation-nya pun teman-teman akan direview oleh banyak bagian gitu ya, oleh banyak bagian dan banyak level. Nah, ini juga sebagai salah satu bentuk support kita kepada teman-teman MT, sehingga teman-teman MT juga nanti akan dapat feedback ya dari project yang mereka akan jalankan. Teman-teman juga akan dapat kesempatan untuk mengikuti selain training dan program development lain, teman-teman juga akan dapat kesempatan untuk mengunjungi exhibition, pameran baik yang dalam negeri, lokal maupun luar negeri. Ya, tahun 2018 karena di tahun itu adalah tahun yang cukup free ya dan juga aman gitu ya. Saya beri contoh 2018 itu kita mengirimkan teman-teman MT kita untuk mengunjungi pameran di China. Pameran plastik ya di China Plus tahun 2018. Tapi memang tahun-tahun selanjutnya untuk pameran-pameran itu kita belum bisa ikuti teman-teman, terutama karena pandemi ya. Jadi memang regulasi untuk kita mengunjungi negara lain juga masih perlu kita perhatikan karena masa pandemi. Ya, semoga selanjutnya nanti kita bisa terus mengirimkan juga karena itu sebagai salah satu program supaya teman-teman juga dapat kesempatan untuk belajar hal yang baru ya. Oke, selain itu juga teman-teman akan semakin solid dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Supernova ya, seperti kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga itu di Supernova disupport sekali ya oleh perusahaan. Kita punya lapangan olahraga badminton, kemudian juga di gedung olahraga ya, di gedung serbaguna kita. Terus juga kita ada tim komunitas futsal gitu ya. Terus kalau 17 Agustus kita pasti merayakan bersama-sama ya, memperingati bersama-sama. Jadi kegiatan itu juga kadang dikelola oleh teman-teman MT. Baik, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang lowongan di manajemen training program. Nah, selain manajemen training program, ya bagi teman-teman yang mungkin bukan fresh graduate gitu ya,
atau teman-teman yang sudah experience gitu ya, ingin mencari opportunity lain, kita juga punya job vacancy di Supernova di bagian yang lain seperti R&D staff, kemudian sales eksekutif untuk digital marketing dan juga B2B. Lalu juga kita punya info job vacancy untuk di IT, Departemen IT, yaitu untuk SAP dan juga untuk IT development ya, IT development staff, dan juga untuk graphic designer. Untuk graphic designer ini sebenarnya bagian dari production di Supernova. Nah, jadi menarik ya pasti buat teman-teman. Ada yang bertanya, Bang kalau di pabrik itu graphic desainnya ngapain ya? Gitu. Nah, memang itu uniknya di Supernova. Kita juga ada tim graphic design, karena mereka yang akan melakukan pengembangan, sebenarnya bukan pengembangan sih, redrawing ya dari desain-desain customer kita yang nanti bisa kita implementasikan di proses produksi di Supernova. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini job vacancy yang non-MT ya. Jadi teman-teman yang mungkin sudah experience bisa tetap mendaftar untuk posisi-posisi yang lain. Ya, untuk mendaftarnya nanti di mana teman-teman bisa lihat juga di job posting yang kami tampilkan melalui web Achieve ya. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah membaca dan juga menyaksikan ya presentasi dari kami, paparan dari kami. Semoga teman-teman semakin tertarik ya untuk bergabung dengan kami PT Supernova Flexible Packaging, perusahaan bergerak di industri flexible packaging terkemuka di Indonesia nomor 1 ya di bidang flexible packaging. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Mita ya. Selamat pagi. Baik, terima kasih Mbak Rosa untuk pemaparannya tadi mengenai lowongan pekerjaan gitu ya, yang terbuka di Supernova. Nah, tadi mengenai manajemen trainee ini menarik banget nih, karena kayaknya sekarang perusahaan tuh lebih fokus dan banyak juga yang mengadakan manajemen trainee gitu ya, dengan waktu trainee yang berbeda-beda. Saya ingin bertanya nih, mungkin ini juga mewakili pertanyaan dari teman-teman. Nah, ketika masa trainee yang selama 1 tahun itu, lalu status dari peserta ini atau dari pelamar ini seperti apa, dan apakah nantinya ketika tidak lulus manajemen trainee apakah langsung di-cut atau ada kesempatan lainnya mungkin bisa pindah divisi atau apa? Kira-kira seperti apa gambarannya Mbak Rosa? Ya, baik Mbak Mita. Saya menjelaskan tentang manajemen trainee program ini, apakah hanya terbatas pada program selama setahun, ataukah nanti ke depannya akan seperti apa ya. Jadi pada prinsipnya, teman-teman yang mengikuti manajemen trainee program, itu tidak hanya kita develop, kita perhatikan hanya dalam 1 tahun program saja, tapi memang akan tetap kita treat selama berkarir di PT Supernova. Sehingga memang kesempatan menjadi MT di PT Supernova ini adalah kesempatan yang yang sangat bagus ya, dan di mana sangat kompetitif juga satu sama lain. Nah, selama program 1 tahun itu ada evaluasinya, teman-teman tentu akan tetap ada proses seleksi. Jadi proses evaluasi dan review melalui presentasi-presentasi di setiap fasenya, itu nanti ada proses seleksinya. Kalau tidak lulus pada setiap fase tersebut, teman-teman bisa kita cut gitu ya, istilahnya bisa kita layoff, atau teman-teman nanti bisa juga tetap kita beri kesempatan, tetapi di bagian yang memang membutuhkan di dalam organisasi. Namun tidak sebagai MT, sehingga treatmentnya ke depan, treatment karirnya ke depan itu tidak seperti MT. Gitu. Jadi non MT itu masih bisa ada kesempatan seperti itu, tergantung kebutuhan di organisasi dan tergantung review kita, penilaian kita terhadap teman MT ini. Gitu. Apakah memang evaluasi teman-teman ini masih bisa kita pertimbangkan untuk kita pindahkan bagian
gitu ya, dan kita treatment nanti ke depannya menjadi non-MT. Kira-kira begitu sih Mbak Mita. Baik, terima kasih banyak Mbak Rosa. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih mengenai tantangan yang akan dihadapi gitu ya. Mungkin kalau kita melihat tadi pemaparan dari Supernova, dari bagaimana Supernova itu sudah bertahan dari lama, kemudian juga bagaimana sepak terjangnya seperti apa, kemudian juga partnernya sudah banyak ya dari brand-brand ternama gitu ya. Sudah besar lah istilahnya. Nah, kira-kira kalau misalnya untuk fresh graduate sendiri yang akan mendaftar, mungkin yang belum punya pengalaman, atau mungkin masih awam gitu ya dalam bidang industri gitu, kira-kira tantangan apa aja sih yang akan mereka hadapi, dan kira-kira bagaimana nih cara mereka untuk menghadapi tantangan tersebut agar bisa lebih menyeimbangkan bekerja di Supernova gitu. Mungkin hal ini bisa dijawab oleh Mbak Rosa atau Pak Budi, silakan. Silakan Rosa. Baik. Baik, Mbak Mita, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti mungkin juga akan ditambahkan Pak Budi ya. Kalau dari sisi talent acquisition, saya mau menyampaikan juga kepada teman-teman semua ya, teman-teman pencari kerja ya, bahwa tantangan para pencari kerja atau fresh graduate ini sebenarnya bukan hanya pada saat seleksi saja ya, meskipun pada saat seleksi ya tentu itu akan ada akan ada kompetisi ya, satu dengan yang lain untuk bisa memenangkan proses rekrutmennya. Tetapi yang perlu saya tekankan sebenarnya adalah bagaimana teman-teman menunjukkan kesungguhan teman-teman gitu ya, supaya teman-teman juga nanti tetap bisa survive selama bekerja di perusahaan manapun ya. Nah, di Supernova sendiri kita biasanya yang ingin benar-benar kita cari, selain tadi kompetensi yang sudah kami paparkan juga tentang interpersonal skill-nya, leadership skill-nya gitu ya, terus juga willingness to be excellent-nya gitu. Selain itu juga teman-teman tadi memang harus benar-benar bisa menunjukkan kepada kami bahwa komitmennya juga ada. Jadi komitmen untuk tidak hanya lulus nih bisa keterima MT gitu ya, tetapi juga bagaimana komitmennya nanti bisa membangun perusahaan gitu. Karena sekali lagi perusahaan itu mencari bibit-bibit unggul ya, apalagi melalui program MT ini di Supernova kami mencari bibit unggul yang tidak hanya setahun 2 tahun tentunya dididiknya ya, dididiknya itu bisa tahunan, belasan bahkan puluhan tahun ya, seperti Pak Budi yang sudah menjadi leader yang tidak diragukan gitu ya, top leader di Supernova. Jadi itulah kenapa teman-teman fresh graduate ya, selain tadi berkompetensi dalam hal seleksi tentu, tapi juga mohon untuk benar-benar ditunjukkan komitmennya untuk benar-benar mau ya bersama-sama dengan perusahaan untuk memajukan dan memberikan kontribusinya ke perusahaan. Paling itu sih Mbak Mita secara gambaran umum ya, tantangan-tantangan yang mungkin tambahan sedikit, tantangan-tantangan yang umum sebenarnya di perusahaan manapun, di industri manapun sama. Ya teman-teman harus belajar juga untuk beradaptasi, itu yang penting. Ya, seperti kalau teman-teman sekarang mungkin sering dengar ya, harus punya agility, ya harus bisa beradaptasi dalam situasi apapun. Kuncinya itu aja, harus humble, harus mau membuka diri untuk belajar hal yang baru. Meskipun teman-teman semua punya knowledge dan kapabilitas yang bagus, karena teman-teman juga dari universitas yang terkemuka ya, tetapi teman-teman juga saat bekerja itu penting sekali untuk membuka diri dan menjadi humble gitu. Oke, paling itu sih Mbak Mita. Ada tambahan dari Pak Budi mungkin? Baik, senang sekali ya mendengar pertanyaan ini ya, karena ini saya dengan teman-teman UI ya, MT UI ini sangat dekat ya. Dalam beberapa tahun saja dia sudah menjabat Deputy QMS Manager. Ada yang menjabat Deputy R&D Manager. Baru masuk sudah setelah lolos MT ya, ada yang sudah menjadi R&D Supervisor. Nah, ini luar biasa.
Dan kita sangat-sangat tertarik. Teman-teman nggak usah takut, nggak usah ragu, apply saja, coba saja. Namun memang seperti yang dipaparkan Bu Rosa, paling tidak ada inovasi, ada ide-ide yang bisa disampaikan ke manajemen dan diimplementasikan. Saya yakin pasti berhasil. Saya yakin pasti bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Budi untuk jawabannya, juga tadi Mbak Rosa yang sudah memaparkan semuanya gitu ya, lengkap sekali pemaparan pada hari ini. Semoga ini juga bisa menjadi bekal nih untuk teman-teman yang nanti mau apply ke Supernova gitu ya. Jadi tahu dulu perusahaannya seperti apa, terus juga tahu juga nih nanti ada kesempatan posisinya seperti apa gitu. Nah, baik untuk teman-teman mungkin yang masih punya pertanyaan terkait rekrutmennya atau mengenai Supernova itu sendiri, jangan khawatir teman-teman karena teman-teman juga masih bisa bertanya di websitenya Achieve. Nah, Supernova ini akan hadir sebagai mitra Achieve 2022. Nanti teman-teman bisa langsung menuju websitenya di achieve.eng.ui.ac.id. Nah, selain itu teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan di situ di website Achieve-nya. Nah, ini nanti teman-teman bisa langsung menuju ke Q&A box gitu ya. Nanti di sini mungkin ada Mbak Rosa atau Pak Budi yang siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bisa menjadi informasi yang cukup untuk teman-teman. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya cukupkan webinar pada hari ini. Jangan lupa untuk registrasi pada kegiatan Achieve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.